Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kakak Karey. Nah, kali ini Kakak bakal bahas soal tentang SMITB bagian matematika. Nah, di sini Kakak sudah sediakan beberapa soal. Untuk pembahasan soalnya langsung simak penjelasan berikut. Mau belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GP Media aja. Ada kelas ITB, ITB, UI, UNJ, Unpad, dan lain-lain. Kalian udah dapet e-book dan gratis pakai tryout juga loh. Yuk daftar sekarang. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, soal yang pertama di sini ada ya, jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Nah, jadi alfa beta ini adalah akar dari persamaan kuadrat di sini ya. Maka nilai minimum dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berarti nilai minimum dari alfa ini adalah akarnya, beta juga akarnya. Nah, permasalahannya kita nggak tahu nih akarnya itu berapa A sama B-nya ya. Nah, kita bisa akalin. Teman-teman pernah belajar persamaan kuadrat ya di kelas 9 SMP bahwa kita bisa mencari penjumlahan akar dengan rumus apa? Minus B per A. Jadi di persamaan kuadrat itu ini yang di depan X kuadrat koefisiennya adalah A, ini adalah yang di depan X itu adalah B, konstanta yang nggak ada X nya itu C. Berarti penjumlahan akarnya apa? Min B. B nya kan min ini nih. Nah, min kalikan dengan min jadi plus, jadi A plus 5 dibagi dengan AA yang di depan X kuadrat itu 1. Jadi inilah ya, atau bisa ditulis A plus 5. Nah, kemudian kita juga bisa mencari perkalian akar ya. Nah, perkalian akar rumusnya apa? C per A teman-teman ya. Nah, C di sini adalah 5A dibagi A-nya 1. Berarti hasilnya adalah 5A. Nah, oke teman-teman. Kita bisa akalin, teman-teman harus tahu bentuk dari A kuadrat ya ditambah B kuadrat itu bisa kita ubah menjadi alfa ditambah beta kuadrat min 2 alfa beta. Nah, ini teman-teman boleh catat ya. Asal usulnya dari alfa beta kuadrat nih, nanti dijabarkan kemudian dipindah ruas kita bisa dapatkan alfa kuadrat tambah beta kuadrat bla 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 ya. Nah, sekarang berapakah nilai minimum ya? Nilai minimum dari ini, sebelum mencari nilai minimum kita harus cari dulu berapa nilai dari alfa kuadrat ditambah beta kuadratnya. Nah, oke. Yuk, alfa tambah beta. Nah, kita nggak perlu cari masing-masing alfanya berapa, betanya berapa. Tadi udah kita cari alfa plus betanya adalah A plus 5. Nah, berarti A plus 5 dikuadratkan dikurangkan dengan 2 dikali alfa beta. Alfa betanya adalah 5A teman-teman ya. Berarti persamaan dari alfa kuadrat ditambah dengan beta kuadratnya sendiri adalah A kuadrat. Ini dikuadratkan ya, tambah 10A ditambah dengan 25 dikurangkan dengan berapa nih? Kurangkan dengan 10A teman-teman ya. 10A dikurangi 10A habis, jadi alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sendiri adalah A kuadrat tambah 25. Nah, pertanyaannya berapakah nilai minimum? Untuk mencari nilai minimum atau maksimum ya, biasanya kita gunakan aplikasi turunan ya. Dengan menurunkan ini sekali, ini kita turunkan sekali sama dengan kan 0 ya. Jadi Y aksen sama dengan 0. Ini kita anggap sebagai Y misalkan ya. Yuk kita turunkan nih alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Jadi turunkan tuh pangkat dikali ke depan jadi 2. Pangkat ini dikurangin 1, 2A ya. Ini kalau 25 kan nggak ada A-nya, kita nggak usah turunkan ya, nggak bisa. Jadi 0. Nah, setelah diturunkan sama dengan kan 0, berarti supaya mencari nilai minimum atau maksimum A-nya harus 0 dibagi 2, 0. Nah, sekarang substitusi nilainya A-nya 0 ke dalam alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Ternyata supaya mendapatkan nilai minimum dari alfa kuadrat tambah beta kuadrat, A-nya harus bernilai 0. Berarti 0 kuadrat ditambah dengan 25. Berarti 0 ditambah dengan 25 hasilnya adalah 25 ya teman-teman ya. Jadi nilai minimumnya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan dari ini. Nah, ini hampir mirip ya. Jadi tentang persamaan kuadrat teman-teman ya. Ini biasanya yang di depan X kuadrat ya, kalau nggak ada angka berarti angka 1 ini kita sebut sebagai A.
yang di depan X sebagai B ini, yang 9, yang ini sebagai C ya. Berapakah nilai dari ini ya, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, di mana X1 dan X2 nya merupakan akar-akarnya ya. Nah di sini teman-teman harus tahu juga, kalau tadi kita berbicara tentang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, di sini kita berbicara tentang X1 ya, pangkatnya 3, nah ditambah X2 pangkat 3. Ini bisa dirubah jadi apa sih? Nah teman-teman harus tahu, ini kita bisa rubah menjadi X1 ditambah dengan X2, pangkatkan dengan 3 ya. Kemudian kita kurangkan ya dengan 3 ya di sini ya. Nanti ada penjelasannya ya. 3 di sini X1 dikalikan dengan X2 dalam kurung X1 ditambah dengan X2. Nah, jadi nanti teman-teman awal permulaan dari mana sih bisa mendapatkan ini menjadi ini? Teman-teman boleh jabarkan nilai X1 ditambah X2 pangkat 3 jadi apa? Bla bla bla, nanti tinggal pindah ruas sehingga kita bisa mendapatkan X1 pangkat 3 ditambah dengan X2 pangkat 3, teman-teman ya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama langsung aja kita masukkan ya. Jadi nanti untuk penurunannya teman-teman boleh cari sendiri. Kakak kasih nih rumus yang langsung jadinya ya. Kalau tadi yang sebelumnya itu yang pangkat 2, ini pangkat 3. Nah, untuk mencari X1 tambah X2 sama kayak tadi teman-teman. Yuk, cari dulu penjumlahan akar, rumusnya adalah minus B per A. Di sini B-nya adalah 9 ya. Jadi min 9, A-nya 1. Min 9 bagi 1 adalah min 9. Untuk perkalian akarnya itu rumusnya adalah C per A, di mana C-nya adalah minus 35, A-nya 1 jadi minus 35. Ini penjumlahan akarnya udah ada nih, min 9. Min 9 dipangkatkan dengan 3 ya, dikurangkan dengan 3, X1 kali X2 nya adalah minus 35, kemudian ini X1 kali X2 nya adalah minus 9 ya. Teman-teman boleh perhatikan di sini ada minus sama minus nih ya, ini bisa kita coret minus sama minusnya jadi plus. Nah sekarang tinggal kita hitung ya, lanjut. Min 9 pangkat 3 jadi minus berapa? 9 kali 9 kan 81. 81 kali 9 lagi berarti 729 ya. Oke, dikurangkan dengan 3 kali 35 kali 9. Ini kan 3 kali 35 adalah 105 ya. 105 kali 9 berarti 45 04 9 minus 945. Nah ini kamu minus sama minus berarti minusnya nambah jadi 1674 ya. Nah hasilnya ternyata adalah minus 1674 adalah option yang A. Oke, jadi itu pembahasan tentang soal SMITB ya, bagian matematika. Di sini kakak jelaskan soal tentang fungsi persamaan kuadrat. Oke, buat teman-teman yang mau ikut kelas online SMITB, SMIPB, SIMA UI dan masih banyak yang lainnya, teman-teman bisa kunjungi website gpmedia.id ya, atau bisa cek link di deskripsi. Oke, untuk pembahasan soal-soal selanjutnya pantengin terus GP Media Channel. See you di next video, sampai jumpa.